Ya guys, balik lagi di channel gua Dimas Akbar. Sebelumnya sorry nih, kemarin gua lama nggak upload, sekitar semingguan lebih. Target gua sih seminggu 2 kali upload, cuman karena satu dan lain hal jadi gua pada terlambat gitu upload laginya. Di video yang kali ini gue bakal nge-review soal Benelli lagi, yang kebetulan emang ownernya juga satu komunitas sama gue di Benelli Bogor Riders lagi. Motor ini tuh digadang-gadang di Benelli adalah best sellernya, karena salah satu yang jadi daya tariknya itu dia 2 silinder tapi suaranya seperti 4 silinder. Motornya apa? Motor yang udah ada di samping gue ini Benelli Patagonian Eagle, cuman ini yang versi terbarunya ya, dia yang udah injeksinya. Jadi motor ini tuh berkapasitas 250 cc. Ada juga part-part yang udah diganti sama Om Yoginya ini, yaitu dari pertama pelek depan. Yang tadinya berdiameter 17, sekarang sama Om Yogi ini udah diganti jadi peleknya pakai ring 18. Biarpun bawaannya sama-sama jari-jari, mungkin nggak terlalu kelihatan, hanya diameternya saja yang di up sama Om Yogi ini. Nah, untuk bannya sendiri juga yang depan udah pakai ban Swallow klasik dengan ukuran 400. Di Benelli ini yang depannya memang udah pakai cakram 2 piston. Ciri khas dari Benelli EV ini dengan mesinnya yang full black ini, warnanya full hitam. Jadi aksen chrome-nya itu dipindahin sama dia ke oil cooler. Dari situ, nah Benelli Patagonian Eagle yang EV ini masih pakai suspensi depan itu teleskopik. Pakai teleskopik, dan itu masih bawaan, sama Om Yoginya juga belum diganti. Adapun di belakang suspensinya itu sama Om Yogi udah ditambahin aksesoris berupa crash bar. Itu fungsinya untuk ketika amit-amit sih kalau jatuh gitu segala macam. Jadi bagian sininya itu mesin ke atas sampai ke oil coolernya itu dia terlindungi sama crash bar itu ya. Dari crash bar kita naik lagi ke atas. Sebenarnya bawaan dari motor Benelli Patagonian Eagle 2,5 yang tipe injeksi ini, dia lampu utamanya masih pakai lampu halogen atau masih retro lah. Cuman ini udah diganti sama Om Yogi pakai lampu yang full LED. Untuk lampu sennya sendiri dia masih model retro gitu, belum LED ya. 11-12 bentukannya sama Benelli EV punya gua. Nah, dari lampu terus kita pindah juga ke atas. Ini setangnya tuh udah diganti sama Om Yogi. Ini bukan setang bawaannya, dia ini pakai setang sama Bison kalau nggak salah ini setangnya. Dari setang terus spionnya pun udah diganti sama Om Yogi nih, pakai spion aftermarket. Dari setang ke spion terus kita ke indikator speedometer. Jadi kalau di motor sebelumnya tuh nggak ada indikator bensin, cuman di Benelli yang EV ini ada indikatornya. Kalau bensinnya itu 2 liter sebelum habis dia nyala indikatornya. Nah, lari lagi dari bagian setang, kita tadi ke lampu-lampu, crash bar, kita udah bahas semuanya. Lari ke tangki. Tangkinya ini lumayan gede ya. Sama Om Yogi udah dikasih cutting sticker gitu, terus sama ada beberapa emblem Punisher yang emang cocok banget sih, emang udah identiknya dari Benelli Patagonian Eagle. Sementara untuk knalpot dia masih bawaan ya, masih bawaannya ini, knalpotnya emang udah seperti ini. Kalau kita lihat di Benelli yang sebelumnya yang karburator itu
ininya udah chrome, terus mesinnya udah chrome. Di tipe yang injeksi ini memang lebih diidentikin dengan warna full black kayaknya, menyesuaikan dengan warna si mesin sendiri yang semuanya hitam itu kan, ininya juga hitam. Dari tangki kita lihat joknya ini masih seperti Benelli yang sebelumnya. Emang joknya ini kalau menurut gua udah bagus sih, nggak harus diapa-apain, dia udah jok misah, terus bisa dibilang nyaman banget ini. Nah dari situ kita lari lagi nih ke belakang. Jadi yang membedakan Benelli PE yang EV sama yang karburator itu yang jelas kelihatan dari awal itu pelek sih. Sebenarnya dia bawaannya pelek depan belakangnya udah pakai pelek jari-jari gitu. Ini masih bawaan yang belakangnya dengan ring 15 dengan bannya ukuran 300. Benelli PE ini meskipun mengusung konsep retronya masih ada, cuman di yang tipe injeksi ini dia udah pakai double disc, sama yang belakangnya juga udah pakai cakram 2 piston. Lari lagi dari situ ke belakang sini, sebenarnya tuh di sini udah dapat crash bar kayak bukan crash bar, sorry, dapat senderan sama kayak punya yang gua pakai tuh, itu punya Benelli Patagonian Eagle. Cuman ini sama Om Yogi udah dilepas. Sama Om Yogi juga ini tas setback itu custom juga ya guys ya, custom juga tasnya setback, karena bawaannya dia nggak dapat setback kayak Benelli EV ini. Oh ya, gue lupa tadi, itu namanya apa, klaksonnya juga udah diganti. Nanti kita bakalan tes klaksonnya, terus sama suara yang memang jadi nilai jual banget sih kalau menurut gue di Benelli EV ini. Suaranya yang benar-benar stereo. Dia kalau menurut gue suara 2 silinder kayak 4 silinder gitu dengan cc 250 cc. Nah itu sekilas pembahasan gua tentang Benelli Patagonian Eagle di video kali ini. Abis ini kita bakal tanya-tanya nih soal pengalaman Om Yogi selama make motor Benelli Patagonian Eagle 250 yang EFI ini. Kayak gimana sih pengalamannya, apakah dipakai sehari-hari enak, apakah dipakai antar kota enak, macet-macetan enak, atau kurang kayak punya gua. Kalau punya gua tuh kurang buat dipakai macet-macetan ya. Yang jelas motor ini nggak bisa kalau misalkan buat lulu pada yang nyarinya top speed, motor ini kurang cocok sih, karena dari konsepnya sendiri dia bertipe cruiser yang memang konsepnya santai gitu, bukan untuk buru-buru ya guys ya. Oke, sekian pembahasan singkat tentang motor Benelli Patagonian Eagle punya Om Yogi ini yang tipe injeksi. Kita bakal lanjut nanya-nanya ke orangnya langsung nih, pengalaman soal pakai ini segala macam. Di channel gua nggak kurang lah kalau kita nggak nanya pengalaman soal ownernya ini pakai unit itu berapa lama, terus trouble apa aja yang udah dialamin. Langsung aja kita panggilin ownernya kali ya. Om Yogi, boleh? Oke, siap. Halo bro. Om, thank you udah mau dibolehin ya. Iya, sama-sama. Udah dibolehin review motornya bang. Oke. Itu bang, motor lu tuh udah lu pakai sekitar berapa lama sih? Gua pakai udah setahun kurang. 10 bulan ada ya? Kayaknya Ada 10 bulan ya. ada. Tapi itu udah lumayan jauh kan, maksudnya udah lu pakai kemana-mana. Kemarin lu touring juga sempat ikut ya bang? Ya dibilang jauh nggak, masih seputar Jawa Barat lah. Iya, masih seputar Jawa intinya Barat. Bogor Jawa Baratan dulu nih. Iya. Tapi lu pakai harian gak sih itu motor bang? Gua harian gue jarang pakai tuh motor buat harian, cuman kadang-kadang ya sesekali aja. Sesekali aja ya? Weekend gua pasti keluar. Kalau di kita kan macet banget di mana-mana gitu tuh bang ya, di Bogor ya. Kalau gua di EV nih kalau macet rada pegel aja gitu tangan. Kalau di PE gimana sih bang? Di PE sama, gua pernah nyobain EV yang punya motor kayak lu juga, sama rasanya luar biasa. Di PE juga gua nyobain sama, intinya betis kanan ya khususnya. Kita kerasanya kayak barbecue lah. Panas ya? Kalau pakai celana pendek. Panas ya, gue juga pakai celana pendek. Itu dapat banget kayak kita barbecue. Terus selama sebelum setahun itu tuh selama kira-kira 10 bulan ya. Kalau gue kan kemarin belum 6 bulan juga gue udah ngerasain trouble, sampai akhirnya gue ganti tuh bang semua kabel body gue ganti karena konslet kan di EV. Kalau di PE ini
apa sih bang trouble-nya tuh yang menurut lu risih, ada nggak sih gitu? Selama gua make sih aman-aman aja. Aman-aman aja. Cuman gua pernah beberapa kali ngerasain yang namanya berebet mesin. Ternyata gua tanya di forum, di komunitas, di teman-teman grupnya Benelli Bogor, itu masalahnya nggak jauh. Kalau untuk yang EV ya, yang gua tahu, Iya, yang PEF ini ya. itu masalahnya tinggal di cek setting ECU-nya atau pump bensinnya, sama yang paling utama busi. Busi ya bang. Ya itu hampir sama kayak yang di karbu, Yang cuman karbu. kalau di karbu kita setelan karbunya aja coba dicek lagi. Oh iya. Tapi itu nggak pati, maksudnya nggak pati fatal lah ya. Nggak terlalu Nggak fatal. terlalu berasa gitu bang. Betul. Yang udah ya gua alamin sih selama pemakaian aman-aman aja. Aman-aman aja ya. Berarti bisa dibilang PE ini build quality-nya lumayan bagus ya bang. Lumayan, Karena lumayan. kan lu juga udah lumayan lah ikut touring ya, udah lu pakai kemana-mana. Bahas tadi aksesoris tuh bang, ada nggak sih yang kelewatan sama gua tuh? Selama lu Aksesorisnya? bahas aksesoris aman-aman aja, nggak ada yang kelewat. Beberapa yang gua ganti, kalau untuk yang utama itu cuman ban. Ban ya. Ban gua ganti sama stang. Oh ya stang. Itu aja. Stang pakai stang bison ya. Iya, gua pakai stang bison yang mirip-mirip lah, cuman itu stangnya custom. Custom stangnya. Bannya juga sama, plus peleknya Plus dari ring peleknya. 17 gua ganti ke ring 18. Bannya gua pakai ban klasik donat. Oh ya. Itu udahnya gua ganti lagi klakson, gua pakai merek Denso. Benson. Udahnya gua pakai ganti juga spionnya. Spionnya ganti ya, cari di online banyak, gua pakai spion klasik. Iya. Kalau untuk yang lampunya dari yang orinya gua ganti jadi LED. Sama gua tambahin perintilan kecil-kecilnya itu cuman aksesoris kayak emblem, kayak model plat-plat. Iya. Sama terakhir gua cuman pasang seat back-nya doang. Oh sideback juga. Iya. Dulu nggak dapet ya dari bawaannya. Enggak, Kalau EV kan beda dapet kalau tuh. yang EV dapat. Ah. Tapi kalau misalkan PE nggak dapat, Nggak akhirnya dapet, ya. gua beli online. Oh gitu. Itu boleh kasih bocoran nggak sih bang ke teman-teman nih, kira-kira lu habis berapa tuh dari semua aksesoris itu? Kira-kira aja nih. Dari total tadi gua sempet kelewat, gua juga pakai crash bar juga, Oh, crash bar plus juga ya. lampu strobo yang LED putih. Oh yang putih. Karena pesan gua buat temen-temen, kita tidak diperkenankan juga sebenarnya pakai strobo untuk yang warna merah dan biru. Boleh pun kita hanya memakai lampu senja atau lampu tembak yang non strobo. Oh. Jadi gua hanya pakai lampu senja biasa, tapi bisa dimodifikasi mode strobo, cuman tetap warna putih biar kita nggak melanggar peraturan. Kita nggak ngeganggu pengendara lain Itu juga ya bang dan ya. itu nggak pernah gua pakai. Nah, ya itu guys dengerin ya, jangan sekedar asal touring tato-tato segala macem. Jadi part itu harus sesuai dengan kebutuhan ya bang Betul. ya. Mau lu nambahin apa juga harus sesuai dengan kebutuhan lah kalau bisa. Dan sesuai peraturan. Dan Intinya lu jadi rider yang sopan dan santun. Mantap itu dari Om Yogi. Oh ya, berapa tuh kira-kira? Total ya Nah, dari total semua aja semua. kayaknya nggak lebih dari 4.000 lah. 4 juta. Ya, dan kalau di Bogor kebenaran kita ada komunitas Benelli Bogor Riders ini. Dari Bogor Dan aja. kebenaran juga kita di dalam komunitas tersebut ada satu mekanik handal dan custom. Yang Nanti- udah banyak nolongin kita ya Iya, bang yang ya. udah banyak nolongin. Saya juga pernah ada trouble di jalan, Ah. ditolongin juga teman-teman yang lain. Kalau saya masang crash bar segala macam sampai ke pelek stangnya ya, dan yang lain-lain termasuk klakson, itu namanya 13 Garage punyanya Om Idam. Om Nanti Nanti gua cantumin di bawah ya guys. nanti IG-nya dan yang lain-lainnya di share Jadi- sama Om Dimas. Jadi buat lu yang daerah Bogor atau di luar Bogor nih, karena komunitas Benelli udah ada ya bang ya di beberapa kota besar. Udah. Nggak usah takut kalau misalkan lu mikir kayak dealernya masih jarang, terus nanti barangnya inden atau segala macem. Kita berdua saranin buat masuk komunitas ya bang ya. Betul. Karena kita berdua sendiri udah banyak kebantu banget ya bang ya. Betul banget. Dengan adanya komunitas ya. Khususnya yang buat daerah Bogor nih, langsung kalau lu mau join atau lu belum join, boleh kok langsung join ke Benelli Bogor Riders ini ya bang ya. Kita nggak ada apa bang namanya, ospek-ospek itu nggak ada ya bang ya. Kita non ospek, Non ospek. kita asik-asikan, kita tetap santun, jaga silaturahmi, yang pasti tetap asik. Tetap asik dan Kita tetap tidak jaga melihat aturan.
siapa dia, latar belakang dia, selama motornya sama, salam satu aspal, gaskeun. Kita sama semua di komunitas ya Bang ya. Betul. Oh jadi lu selain tadi belanjanya part-partnya online itu, lu juga belanja di Bang Idam itu tuh Bang, part-partnya. Di Kayaknya 13 gua Garage hampir 90%, ya 80% total dari dia semua. Oh, Dari dia semua. Kebetulan ya gua juga kenal baik beliau, dan gua juga lama juga kenal dengan beliau, makanya ngapain gua cari bengkel lain yang gua nggak tahu. Iya, kalau ada yang dekat kenapa Betul. harus yang jauh ya Bang Dan ya? kita mempromosikan sahabat sendiri. Nggak ada salahnya, saling support ya Bang ya. Betul banget. Benar. Nah, jadi kalau setahu gue sih di tempat lu ini nih bisa ini ya Bang ya, bisa apa namanya? Dia handmade. Jadi lu kalau misalkan mau bikin setang, lu bisa request berapa senti, Betul. mau tinggi, mau pendek, bisa request ya Bang ya. Bisa request. Jadi enak lah. Jadi kesimpulannya yang kita dapetin nih dari Om Yogi, guys, masalah Patagonian Eagle yang EV ini nggak terlalu krusial kayak EV ya kekurangannya. Kalau Itu aja untuk sih. touring gitu lu capek nggak sih pakai Patagonian Eagle ini, atau nyaman atau? Kalau gue bilang nyaman. Nyaman. Karena kelebihannya satu, mau gue jalannya tracknya lurus halus, mulus, Iya. mau berlubang atau banyak hambatan, posisinya empuk, shocknya empuk. Sok empuk. Iya. Joknya juga tebel ya Bang. Betul, ya? itu Jok. yang bikin gua nyaman satu itu. Udahnya kelebihannya sih yang orang semua tahu, kayaknya bukan hanya kita di forum aja, mungkin komunitas-komunitas di Indonesia yang kelebihan dari PE suaranya. Suara ya dia. Setiap lampu merah, setiap kita berhenti itu jadi pusat perhatian. Gue rasa sih PN-nya di kelas 250 cc yang 2 silinder, Betul. suaranya bisa dibilang lumayan paling merdu ya Bang ya. Paling dibanding- merdu, paling keren. Paling Intinya stereo ya? bahasanya sih menambah kegantengan kita 50% lah. Itu aja. Oh itu udah pasti ya Udah Bang ya? pasti, Udah tapi kalau pasti. basicnya kita biasa aja ya biasa aja. Iya. Balik lagi ke kita aja tuh Betul. kayak gitu ya Bang ya. Betul. Jadi guys, yang gue tangkep nih dari Om Yogi ya sama sih kayak yang gue bilang kemarin juga, lu nggak usah takut lah masalah spare part atau segala macem, karena satu, komunitas sudah di mana-mana, kita udah lumayan banyak ya Bang ya. Banyak banget. Kalau kita kan jatuhnya yang non official ya, Iya. Benelli Bogor Riders ya. Betul. Yang officialnya juga ada Benelli Honor Indonesia ya Bang ya. Betul. Itu ada chapter-chapternya, ada di beberapa kota besar lah. Jadi lu bisa masuk ke situ buat info-info. Kalau di kota lu nggak ada, bisa masuk ke kota terdekat. Kalau lu yang ada di sekitaran Bogor, lu bisa join, ada Benelli Honor Indonesia chapter Bogor juga ada. Lu juga bisa join ke klub kita ya Bang ya, Betul. Benelli Bogor Riders. Nah, klub kita kagak ada ospek-ospek, nggak ada, yang penting asik, terus sopan dijaga, santun dijaga, sama yang paling penting taat aturan. Betul, Itu itu sih. dia. Jadi mungkin sekian guys video gua kali ini. Terima kasih banyak buat Om Sama-sama. Yogi Om ya. Oke. Thank you Om udah Sama-sama. dibolehin nih ngerepotin. Yaudah guys, stay tune terus. Tungguin video gua selanjutnya. Gua Dimas Akbar Herawan. Bye. Gaskeun. Oke, gaskeun.